bergabung lagi, berjumpa kembali dalam pembelajaran seni budaya. Ya, kali ini kita akan masuk ke KD berikutnya tentang musik tradisional ya, di KD 3.2. Kita tinggalkan untuk seni rupanya, tapi bagi yang belum menyelesaikan ya tugas KD seni rupa 3 dimensi, harap tetap mengerjakannya ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang musik tradisional ya. Di sini kalian akan mengetahui apa sih musik tradisional, alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya dan cara memainkannya ya. Itu yang akan kita bahas kali ini. Oke, berikutnya tujuan pembelajaran di sini yang pertama menjelaskan pengertian musik tradisional. Yang kedua, mengkategorikan alat cara memainkannya, itu tujuannya ya. Tujuan yang ketiga, menjelaskan fungsi alat musik tradisional dalam posisi musik. Gitu. Oke, selanjutnya ya, kalian bisa perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 gambar. Ya, yang sebelah kiri adalah gambar gamelan Bali ya. Musik tradisional dari daerah Bali. Sedangkan yang sebelah kanan masih sama-sama gamelan. Cuman di sini gamelan yang sebelah kanan itu gamelan Jawa. Ya. Ini adalah merupakan 2 gambar perform musik tradisional dari 2 daerah ya, yaitu daerah Bali dan daerah Jawa. Ya, di sini kita masuk ke pengertian musik tradisional ya. Kalau kita melihat ke arti musik tersendiri, yaitu arti musik menurut Ralph Taylor ya, adalah ekspresi artistik dengan bunyi-bunyian atau melodi dari alat musik ritmis atau nada-nada yang harmonis. Jadi di sini Ralph Taylor itu mengartikan musik adalah penggabungan dari unsur-unsur musik ya, unsur-unsur bunyi. Di dalamnya ada melodi, ada ritmis, dan ada nada-nada harmonis. Ya, ada. Ini penggabungan nada-nada dari melodi dan ritmis sehingga menimbulkan nada-nada yang harmonis. Untuk arti musik tradisional adalah musik yang berakar pada tradisi masyarakat tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Keberadaan, keberlangsungan, dan kemajuan musik tradisional sangat dipengaruhi oleh masyarakat pendukungnya, yaitu ya. Jadi musik tradisional ini berasal dari sebuah kelompok masyarakat ya, kelompok kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga disebut musik tradisional. Selanjutnya, ciri-ciri umum musik tradisional. Yang pertama, memiliki bentuk struktur musik dan alat musik yang sederhana. Ya, jadi struktur nadanya, struktur musiknya itu sederhana ya. Kalau pentatonis cuma memiliki 5 nada. Dan alat musiknya sederhana. Bisa dilihat. Ada yang terbuat dari logam, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari bambu ya. Yang mana kehidupan masyarakat tradisional itu tidak jauh dari kehidupan alam ya. Jadi kembali lagi ke alam. Jadi alat musiknya juga berasal dari alam, dari lingkungan tempat dia tinggal ya, mereka tinggal gitu. Yang kedua, ciri yang kedua, ide musik tidak ditulis menggunakan partitur. Jadi tidak ada partitur yang baku. Soalnya orang zaman dulu ya, jadi para perintis atau pembuat musik tradisional ini di penyampaiannya itu secara lisan ya. Jadi tidak ada penulisan khusus ya, seperti sekarang ada not balok seperti itu. Jadi partitur tidak ditulis secara tertulis khusus, tetapi secara dipaparkan atau diberikan secara lisan. Tapi untuk sekarang itu udah ada partiturnya ya.
secara tertulis. Soalnya kan udah untuk melangsungkan terus bisa bisa muncul di masyarakat dan bisa diberikan pembelajaran kepada yang misalkan di sekolah-sekolah perlu diadakannya partitur yang secara tertulis. Ciri yang ketiga, diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi ya. Itu untuk alat musik tradisional itu pewarisannya itu dilakukan secara turun-temurun dari generasi kakeknya ke anaknya, dari anaknya ke anaknya lagi, buat cucunya, kakeknya, seperti itu ya. Jadi pewarisannya secara turun-temurun. Yang keempat, lirik lagunya menggunakan bahasa daerah setempat musik itu ada. Ya, misalkan kita melihat sendiri, kita itu tinggal di daerah Cirebon. Ya, Cirebon memiliki musik tradisional yang khas, yang ada di mana ada gamelan Cirebon. Jadi pengiringnya juga, musiknya itu, lagunya, lirik lagunya itu pasti dalam bahasa Cirebon ya untuk musik tradisional. Ataupun ada misalkan gamelan Jawa ya. Jadi sinden-sinden Jawa pasti menyanyikannya itu dengan liriknya itu lagu dengan bahasa Jawa. Ataupun di kayak Jaipongan dari Jawa Barat. Jadi lirik lagunya itu menggunakan bahasa Sunda ya, karena dari Jawa Barat seperti itu ya. Jadi dilihat dari bahasa daerah setempat. Oke, itu untuk ciri-ciri. Selanjutnya kita masuk ke slide alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya ya. Jadi alat musik tradisional itu dikategorikan berdasarkan sumber bunyinya dan cara memainkannya. Yang pertama, ada ideophone. Ideophone artinya adalah alat musik yang sumber bunyinya dari bahan alat itu sendiri ya. Contohnya ada kolintang ya, seperti gambar di sebelah kirinya. Kolintang adalah alat musik yang terbuat dari kayu ya. Jadi sumber bunyinya itu ya dari kayu itu ya, sumber bunyi yang digunakannya dari kayu lewat resonansi, tentunya ada ruang ya. Alatnya berarti dengan cara dipukul sehingga menghasilkan bunyi. Terus ada sebelah kanan itu ada saron ya. Ada saron, ini bahannya dari bilah-bilah logam ya, bisa besi, bisa kuningan, bisa perunggu ya. Yang mahal itu perunggu ya, gamelan yang mahal itu gamelan perunggu kan dari bahan logam ya. Itu jadi sumber suara yang dikeluarkannya dari bahan bilah-bilah besi ini melalui resonansi ya. Jadi ada ruang yang menghasilkan suara ya, lebih keras seperti itu. Itu untuk ideophone. Jadi diingat ya, ideophone adalah musik yang sumber bunyinya dari bahan alat itu. Contoh lain misalkan mungkin ya, yang sering kalian lihat adalah angklung. Angklung termasuk jenis alat musik ideophone. Kenapa? Karena suara yang dikeluarkannya itu dari bahannya dari bambu itu sendiri. Ya, makanya disebut angklung, disebut alat musik ideophone. Selanjutnya ada alat musik membranphone atau alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran atau bahan kulit binatang atau bahan imitasi kulit lainnya. Itu adalah alat musik membranphone. Jadi ada selaput yang menjadikan sumber bunyi. Contoh di sini alat musiknya ada djembe ya, yang sebelah kiri. Itu djembe, alat musik dari Afrika, musik tradisional orang Afrika. Terus yang tengah itu ada dari Papua, ada tifa. Terus sebelah kanan itu ada seorang pemain juga, pemainnya dari Jepang. Itu adalah kendang Sunda ya. Atau kalau yang suka dangdut koplo itu ada yang disebut kendang bamplak ya. Itu dari kulit sapi ya.
Membrannya dari kulit sapi. Itu adalah alat-alat musik membranphone ya. Bisa kalian dipahami. Oke, slide selanjutnya. Ada chordophone ya. Atau alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran dawai. Berarti alat musik ini cara memainkannya dipetik ya. Di sini contohnya ada kecapi siter ya. Ini kecapi siter atau kecapi kawi dari daerah Jawa Barat ya, memiliki 22 senar. Satu senar ini memiliki nada-nada tersendiri ya. Terus sebelah kanan adalah sape dari Kalimantan. Ini alat musik orang Dayak yang bentuknya seperti ini ya. Dan karakter musikalisasinya khas. Kalian bisa searching sendiri sape aja, permainan sape pakai P ya, nanti akan muncul ya. Silakan, jadi musikalisasi Dayak pasti akan kalian dapatkan ya. Selanjutnya musik aerofon ya, alat musik aerofon. Aero itu adalah udara, jadi musik aerofon ini adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga. Contohnya nih, di sini sebelah kiri ada suling yang terbuat dari bambu. Bukan alatnya dari alam lagi, bahannya. Dengan cara ditiup berarti. Untuk menghasilkan udara dengan cara ditiup. Terus sebelah kanan ada contohnya, ini adalah trompet pecah ya. Kalau kalian pernah mendengarkan iringan musik pecah, ya di sini ada trompet yang digunakannya seperti ini ya, terbuat dari bahan kayu yang dibubut, diukir dan dibubut, dilobangin, dan itu di atas itu berbunyi itu dari pet ya, dari daun pohon aren dibuatnya. Nah, ini untuk trompet pecah, termasuk alat musik aerofon. Selanjutnya di sini cara memainkan alat musik tradisional ya. Yang pertama dipukul. Jadi alat musik dengan teknik dipukul ini digunakan dengan memukul bagian alat musik ya, dengan menggunakan alat pemukul. Biasanya alat pemukul itu terbuat dari kayu yang dilapisi kain atau karet. Kayu tanpa pelapis juga ada ya, dan juga digunakan sebagai yang digunakan tangan telanjang ya, jadi tidak menggunakan alat pemukul ya. Alat musik yang cara memainkannya dengan cara dipukul adalah atau disebut idiofon. Itu ada tifa dari Papua, rebana dari Sumatera, bonang, saron itu adalah perangkat gamelan ya. Itu dengan menggunakan alat pemukul yang dilapisi kain atau bisa dilapisi karet. Kendang dari Jawa, bisa dari daerah Jawa, dari daerah Jawa Barat, itu sama namanya kendang. Dan alat musik pukul lainnya. Selanjutnya ada yang dipetik. Alat musik yang dipetik apa? Berarti alat musik yang memiliki dawai, yang memiliki senar, atau yang disebut chordophone ya. Tadi berdasarkan jenisnya. Jadi menghasilkan bunyi itu ketika dipetik. Cara memetik dawai bisa dengan jari tangan, dan juga bisa dengan menambahkan alat bantu berupa pick ya. Pick mungkin kalau bagi kalian yang bisa memainkan gitar, itu ada alat musik ada alat bantu untuk memetiknya. Itu bisa terbuat dari logam maupun plastik ya, untuk menghasilkan bunyinya biar lebih nyaring. Kalau yang tidak memiliki kuku biasanya menggunakan bantuan pick ya. Contohnya di sini alat musik tradisional adalah gambus dari Riau, kecapi dari Jawa Barat, sape dari Kalimantan, dan ada sesando dari NTT. Tuh. Slide selanjutnya, di sini ada alat musik yang digesek. Berarti itu masih termasuk alat musik chordophone ya, alat musik memiliki dawai, tapi memainkannya dengan cara digesek ya. Mungkin kalau di luar negeri ada biola, ada apa lagi, cello, ada bass yang digesek. Tapi di musik tradisional juga memiliki alat musik chordophone ya, alat musik yang
memiliki dawai, tapi cara memainkannya digesek. Contohnya ada tehian dari Betawi, ada rebab dari Yogyakarta, bisa Jawa Barat juga ya ada. Kalau dari rebab Jawa Barat itu warnanya putih kekuningan, ya, itu bahannya dari daun jeruk Bali. Tapi kalau rebab dari Jawa itu warnanya hitam, ya, itu perbedaannya dari warna. Kalau bentuknya mirip. Terus keso-keso dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada alat musik yang ditiup atau disebut aerofon. Jadi cara memainkannya itu dengan cara ditiup dengan mulut. Ya. Tidak semua orang mampu menghasilkan bunyi yang baik pada saat meniup udara. Ya. Jadi perlu ada pelatihan khusus. Biasanya kalau suling Sunda itu ada lubang kecil yang ditiup dan akan mengeluarkan suara. Terus ada juga ada tekanan udara harus sesuai dengan intensitas nada yang dimainkan. Jadi nada-nada tinggi membutuhkan tekanan udara yang lebih bahkan yang dibandingkan pada saat meniup untuk nada rendah. Ya, contohnya di sini ada saluang. Saluang itu dari atas sampai bawah itu bolong ya. Untuk meniupnya, untuk membunyikannya cukup susah ya. Sampai saat ini juga Bapak belum mampu untuk memainkan saluang nih. Soalnya ada teknik khusus ya. Ada teknik khusus untuk mengeluarkan suaranya. Ditiup dari pinggir, jadi gesekan udara sehingga menghasilkan suara. Itu dari Sumatera. Terus ada serangko dari Jambi, ada foi doa dari Flores. Itu ya alat musik tiup atau alat musik aerofon. Dan mungkin dari Jawa Barat ada suling bambu ya, yang biasa digunakan dalam kecapi tembang Sunda Cianjuran. Gitu. Yang ketiga ada yang ditepuk atau membran pon. Pasti alat yang ditepuk memiliki membran, memiliki kulit lapisan ya. Yaitu alat musik yang dimainkan dengan menggunakan telapak tangan. Bisa menggunakan tangan kosong tanpa alat pemukul, juga bisa menggunakan alat pemukul. Contohnya seperti kendang, ada tifa, ada rebana, ada jimbe ya, atau ada dogdog. Dogdog itu menggunakan pemukul ya. Ada beduk, ya, beduk tahu beduk? Beduk ya itu yang ada di masjid, itu juga bisa termasuk dalam alat musik. Itu dengan menggunakan pemukul tentunya ya. Terus yang terakhir, alat musik yang dimainkannya digoyang. Tuh, itu alat musik yang dimainkannya digoyang. Contohnya ada angklung ya. Tuh, termasuk ke dalam alat musik apa tadi? Untuk angklung. Di alat musik bahan alatnya tersebut ya. Itu ya. Untuk materi-materi yang bisa Bapak sampaikan. Oke? Itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Semoga kalian bisa memahami. Dan kita akan kembali membahas nanti di pertemuan ke depan tentang fungsi ya, fungsi musik tradisional.